Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 7 masih pada bilangan bulat. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan perkalian sebagai hasil penjumlahan berulang, memahami sifat-sifat perkalian bilangan bulat, dan menyebutkan hasil perkalian 1 sampai 10. Oke, kita bahas contoh 1. Amati gambar di bawah ini. Nah, lihat di sini ada gambar sebuah gedung. Gedungnya terdiri dari 5 lantai, 1, 2, 3, 4, 5, dan sebuah atap. Nah, gedung pada gambar di atas tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung 4 meter, dan ini semua lantainya dianggap memiliki tinggi yang sama ya. Dan tinggi atap 2 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Oke, penyelesaian. Tinggi gedung, coba perhatikan gambar ini. Anggap ini adalah lantai-lantainya ya. Oke, kemudian T sama dengan 4. Dari sini ke sini 4 ya. Lantai pertama ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2. Ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2. T sama dengan 20. Dari mana 20? Ini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 20 ya. Ditambah 2. Maka T sama dengan 22. Jadi tinggi gedung adalah 22 meter. Nah, coba kita perhatikan masalah pada contoh 1. Masalah pada contoh 1 merupakan salah satu contoh penjumlahan berulang. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu kan berulang ya. Masalah seperti ini sudah kamu pelajari ketika SD, yakni pada materi perkalian. Secara umum, untuk setiap bilangan bulat positif A dan bilangan bulat B, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A. Atau dapat ditulis A kali B sama dengan B tambah B tambah B tambah dan seterusnya tambah B dijumlahkan sebanyak A kali. Sekali lagi, untuk setiap bilangan bulat positif A dan bilangan bulat B, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A. Menjumlahkan B sebanyak A. Gitu ya. Contoh, 5 kali 4 itu sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Nah, coba perhatikan lagi masalah tadi yang sudah kita pelajari. Ya, masalah ini ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kita menambahkan 4 sebanyak 5 kali. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, kita juga dapat menggunakan cara 5 dikali 4. Artinya 4 ditambahkan sebanyak 5 kali. Kemudian ditambah 2. 5 kali 4 sama dengan 20 ditambah 2. Tinggi gedung sama dengan 22. Ya. Oke. Selanjutnya, contoh 2. Hitunglah hasil dari perkalian di bawah ini. 6 kali 8, 5 kali negatif 9, negatif 3 kali 4, 9 kali 3, 8 kali negatif 4, negatif 7 kali 3, dan seterusnya. Penyelesaian. 6 kali 8
sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, atau 8 ditambahkan dengan 8 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 48. 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24, ditambah 8 32, ditambah 8 40, ditambah 8 48. 5 kali negatif 9 sama dengan negatif 9 ditambahkan sebanyak 5 kali. Negatif 9 tambah negatif 9, negatif 18. Negatif 18 tambah negatif 9, negatif 27. Negatif 27 ditambah negatif 9, negatif 36, ditambahkan negatif 9 sama dengan negatif 45. Coba perhatikan, bilangan positif dikali bilangan positif menghasilkan bilangan positif. 5 dikalikan dengan negatif 9 hasilnya negatif 45. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif 3 kali 4 dengan menggunakan sifat komutatif. Tadi sudah kita bahas ya sifat komutatif. Belum kita bahas sifat komutatif ya. Namun ini sudah kalian pelajari waktu SD. Ada yang namanya sifat komutatif atau sifat pertukaran. Negatif 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali negatif 3. Artinya negatif 3 ditambahkan sebanyak 4 kali. Negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 tambah negatif 3. Negatif 6 tambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Ditambah negatif 4 sama dengan negatif 12. Bilangan negatif dikali bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Nomor 4, 5, dan 6 silahkan kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Baik, selanjutnya sifat-sifat operasi perkalian. Yang pertama sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Contoh 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Selanjutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikalikan dengan hasil B kali C sama dengan A kali B kemudian dikali dengan C. Contoh 5 kali 2 kali 8 sama dengan 5 kali 2 kali 8. Sifat asosiatif ini sangat efektif kalian gunakan ketika mengalihkan 3 atau lebih bilangan. Jadi kalian pilih bilangan mana yang lebih mudah untuk dikalikan. Contoh 5 kali 2 kali 8. Maka yang harus kalian lakukan adalah pilih salah satunya dulu. 5 kali 2 dulu karena lebih mudah sama dengan 10. Kemudian dikali 8 sama dengan 80. Atau misalkan kalian menemukan perkalian 9 kali 6 kali 5. Nah 9 kali 6 54. Kemudian dikali 5. Nah mungkin itu dirasa lebih sulit karena harus menggunakan kali susun. Tapi kalau kalian kalikan dulu 6 kali 5 sama dengan 30, kemudian dikalikan dengan 9 kali 30 itu kan lebih mudah sama dengan 270. Begitu ya. Selanjutnya sifat distributif. Ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian perkalian terhadap pengurangan. A dikalikan dengan B dikurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Nah, ini seperti inilah. A dikalikan dengan B, kemudian A dikalikan dengan C. Yang ini juga sama, A dikalikan dengan B, A dikalikan dengan C. Nah, untuk penerapan sifat-sifat ini pada operasi hitung atau pada masalah-masalah tertentu dalam matematika ini akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya ya. Baik. Perkalian dua bilangan bulat. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari sekilas di SD ya. Untuk bilangan positif A dan B
Jika A kali B sama dengan C, maka A kali B sama dengan C. A kali negatif B sama dengan... ini harusnya negatif C ya. Tunggu Bapak edit dulu ya sebentar. Ya, oke. Kita ulangi lagi yang tadi ya. Perkalian dua bilangan bulat. Untuk bilangan positif A, B, dan C, jika A kali B sama dengan C, maka A kali B sama dengan C, A kali negatif B sama dengan negatif C, negatif A kali B sama dengan negatif C, negatif A kali negatif B sama dengan C. Nah, atau begini, bilangan positif kali bilangan positif sama dengan positif, bilangan positif kali bilangan negatif sama dengan negatif, bilangan negatif kali bilangan positif sama dengan negatif, bilangan negatif kali negatif sama dengan positif. Ya, jadi kalau tandanya sama, kalau keduanya positif, maka menghasilkan positif. Ya, kalau keduanya positif, hasilnya juga positif. Jika tandanya sama, negatif kali negatif, hasilnya juga positif. Jadi kalau tandanya sama, hasil perkaliannya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, maka hasilnya jadi negatif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif juga negatif. Untuk pembuktian ini, nah salah satunya sudah kalian temukan di contoh tadi, contoh yang kedua ya. Ketika kalian mengalihkan positif dengan negatif, itu diuraikan dengan penjumlahan berulang, itu menghasilkan bilangan negatif ya. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan latihannya. Kemudian hasilnya silahkan difoto, kemudian dikirimkan ke Bapak ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.